Pada video kali ini teman-teman, saya akan mereview ya. Tapi ini saya hanya sekedar review aja ya. Jadi tidak saya tes ya, review audio mixer Betavo IPX 4 ya. Ini ada IPX 6, ada IPX 8 ya. Cuma bedanya ada di jumlah channelnya aja yang berbeda, tapi dari segi fitur juga sama ya. Kalau dari kardusnya ya seperti ini, biru warnanya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke ya, jadi biar teman-teman tahu lebih detail lagi untuk mixernya, jadi saya ambil dulu di kardus. Nah, ini adalah penampilan dari mixernya ya teman-teman, dan di sini adalah buku manual ya. Nah, di situ ada IPX 4, IPX 6, IPX 8 ya, dan ini adalah untuk kabel AC ya. Jadi kita kupas mengenai mixernya ya teman-teman, mixernya aja ya. Jadi ini kita nggak usah bahas tentang bukunya, dan kita juga nggak perlu bahas tentang kabelannya ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu dari bodinya ya. Ini body daripada mixer Betavo ini dia full metal ya. Sorry kok full plat ya. Jadi tidak ada unsur-unsur atomnya sama sekali, baik dari untuk samping kanan dan samping kiri dan samping atas dan samping bawah. Jadi semuanya itu plat ya teman-teman, plat besi. Jadi ini ya bisa dikatakan ya agak cukup berat teman-teman ya. Ini kalau dari body boxnya ya keren banget teman-teman. Jadi cakep, boxnya itu bener-bener kokoh ya karena plat. Tapi gini, ada kekurangan juga sih teman-teman. Kekurangannya kalau misalkan lama bisa aja karatan, tergantung nanti perawatannya teman-teman ya. Biasa aja karena itu kan yang namanya ini kan besi ya, bukan aluminium. Jadi ada kalanya kalau besi ya bisa aja terjadi yang namanya karat gitu ya. Nah, ini dari samping sisi bagian kanan ya, ini adalah bodinya, mantep banget teman-teman ya. Nah, ada logo juga, logo Betavo. Nah, ini seperti ini ya. Ini dari bodinya mantep teman-teman. Ini bagian sisi bawah, dan kita juga lihat dulu bagian sisi depannya ya teman-teman ya. Nah, ini bagian sisi depannya, ini adalah untuk kabel AC ya. Di sini sudah ada sekring ya, rumah sekrenya di sini, dan ini ada untuk saklar ya. Nah, ada logo Betavo. Ini made in China ya. Ini dari Cina teman-teman. Nah, efek 99 DSP ya teman-teman. Nah, dan di sini sudah ada option kabel, adalah petunjuk perkabelan. Ini menggunakan jack AC, bisa jack AC mono dan juga stereo. Di sini sudah ada ya, balance mic input dan balance main output. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini sudah ada ya untuk bagian perkabelan, sudah dikasih tahu di sana seperti apa sih instalasi petunjuk pemasangan kabel pada jack ya. Nah, itu cakep banget ya teman-teman. Kalau dari segi bodinya sudah keren, kita lihat dulu fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Ini sudah cukup ya untuk bagian bodinya. Nah, oke teman-teman, saya akan bahas mengenai dari fiturnya apa aja sih fitur dari mixer ini ya teman-teman. Nah, dari fiturnya teman-teman, di sini sudah pasti sudah ada efek 99 DSP ya teman-teman. Efeknya sudah 99 DSP, dan di sini equalizernya ini memiliki 7 band, yaitu sebelah R dan sebelah R. Jadi dia tidak jadi satu ya, artinya itu mono-mono sendiri-sendiri. Jika teman-teman pengen mungkin untuk tuning yang sebelah kanan subwoofer, yang sebelah middle ini bisa pakai equalizer. Kalau nggak punya crossover ya teman-teman, bisa dijadikan mungkin ya alternatif crossover ya sementara gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk subwoofer, kita bisa naikkan mungkin, dan ini bisa kita turunkan low-nya, kita bisa ambil middle-nya, itu bisa teman-teman. Nah, untuk equalizer kalau flat itu berada di tengah teman-teman, jadi ini flat ya, seperti itu. Ini kalau dari fitur equalizer. Terus lanjut lagi adalah fiturnya, selain ada equalizer tentu ada efeknya teman-teman. Ini adalah efeknya, nanti kita teman-teman bisa pilih dari sini ya. Nah, ini juga bisa nanti dia akan apa ya, berpindah efek ke berapa, jangan lupa nanti ditekan gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada aux 1 dan aux 2. Jadi mixer ini bisa teman-teman, kalau teman-teman punya efek istilahnya efek eksternal, mau menggunakan efek eksternal untuk mixer ini bisa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa collab dengan mixer ini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan mungkin efeknya kurang gini kurang gitu, teman-teman bisa ya. Nah, ini sudah ada dikasih return dan juga aux-nya, jadi teman-teman nggak
dan teman-teman juga bisa ya, nanti bisa apa ya, beli sendiri gitu ya. Nah ini di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, teman-teman akan melihat bagian channel 1 2 3 4. Nah di sini saya perdekatkan dulu ya, ganti posisinya ya. Nah ini channel 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah di sini teman-teman akan mendapat akan melihat tidak ada tombol semacam tombol phantom power. Nah tombol phantom powernya berada di sini teman. Nah ini adalah tombol phantom power. Jadi kalau kita hidupkan seperti ini, dia akan menyala untuk keseluruhan channel 1 2 3 4. Jadi phantom powernya dijadiin satu gitu teman-teman ya, seperti itu. Terus bagian di sini adalah yang bawah, ini adalah bagian tombol mute, tombol PVL dan tombol grup ya teman-teman. Di sini sudah dikasih fitur grup ya, grup 1 dan grup 2 teman-teman. Nah ini adalah untuk LED LED-nya ya, seperti ini. Jadi nah untuk bagian musik teman-teman ya, misalkan teman-teman ingin mendengarkan musik melalui Bluetooth, sayangnya Miser ini kalau misalkan kita menggunakan Bluetooth, saya kehilangan stereo. Jadi stereonya tidak berada di musik kalau melalui jalur Bluetooth ya. Stereonya itu berada di jalur ini teman-teman, tanpa Bluetooth. Jadi L sama R ini adalah bisa digunakan untuk musik ya. Nah teman-teman nanti bisa pencet aja ke sini. Nah terus volumenya yang ini tuh kemana nih? Nah volume di sini tuh. Nah ini ada tulisannya tap in ya. Nah ini adalah volume. Kita bisa mendapatkan stereo jika teman-teman menggunakan jalur L sama R tanpa Bluetooth ya, jalur R sama R. Jadi ini volumenya, dan ini juga feedernya di bawah. Ini tetap feedernya pakai ini ya. Nah sedangkan kalau menggunakan Bluetooth, kita feedernya itu berada di channel 4. Ini yaitu menggunakan untuk musik, tapi saya akan kehilangan stereonya teman-teman ya. Nah penampilannya seperti ini, cakep ya menurut saya juga cukup lumayan. Tapi sayangnya yaitu tadi ya, kalau misalkan ingin menggunakan mixer ini mental musik menggunakan Bluetooth ya, saya akan kehilangan stereonya gitu. Nah ini yang saya lebih menarik ya, menurut saya itu keren. Dia tuh feedernya itu warnanya itu dia dikasih warna yang istilahnya itu warna-warni ya. Misalkan untuk feeder bagian kontrol channel 1 2 3 4 ya, di sini dikasih warna putih, sedangkan yang ini untuk efek dikasih kuning, sedangkan yang grup 1 grup 2 dikasih warna biru, sedangkan feeder untuk outputnya dikasih warna merah. Nah itu bisa dikatakan ya istilahnya itu untuk memudahkan, istilahnya itu memudahkan dalam hal misalkan kita mengoperasikan teman-teman ya. Jadi warna-warninya keren. Kalau untuk bagian channel 1 2 itu dia terdiri dari gain, aux 1 aux 2 dan high, mid dan juga low ya. Cuma itu aja sih. Jadi nggak ada semacam yang lain, sama frekuensi. Jadi yang lain nggak ada, cuma ini pen itu seperti balance gitu ya teman. Nah jika teman-teman mungkin menggunakan mixer Betafo kok LED-nya kok nggak gampang menyala ya, udah itu karena belum mencapai batas minimum teman-teman. Jadi mungkin kurang sensitif bisa jadi, tapi kalian nggak perlu khawatir, jangan beranggapan bahwa ada kerusakan, enggak sih, karena memang LED-nya itu menyala kalau keadaan suara yang agak cukup kenceng gitu ya teman. Nah ini untuk jack RCA nya dia pakai kuningan teman. Nah seperti ini ya. Nah harganya terjangkau ya, harganya dibantu dengan harga 1 juta lebih ya, 1 juta 1 juta 300 sampai 1 juta 200 sampai 1 juta 400, harganya di kisaran segitu ya teman-teman. Nah ya penampilannya seperti ini, cuma perbedaannya sama yang istilahnya yang channel 6 sama 8 itu cuma di channelnya aja, tapi kalau fiturnya sama ya. Dan di sini adalah mode, nanti kalau teman-teman menggunakan Bluetooth ya kita pilih mode Bluetooth gitu. Ini tekan tombol. Kalau mau pakai flash disk ya silahkan aja pakai flash disk. Di sini sudah terdapat untuk outputnya. Sebenarnya ada dua pilihan yang kita bisa pilih, mau arcade atau mau jack XLR, atau mungkin mau menggunakan jack RCA. Output RCA ini juga bisa ya. Kalau yang ini input, kalau yang ini input, terserah ya mau pilih yang mana itu. Nah seperti ini ya, kalau menurut saya itu terjangkau, mixernya juga menurut saya bagus teman-teman ya. Oke seperti ini lumayan. Jadi nah
Untuk informasi harga nanti saya taruh di bawah gitu ya. Jadi nah oke, mungkin saya rasa segitu aja ya mengenai review aja. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.